mengutamakan atau memberikan rezeki itu di antara kalian itu berbeda-beda. Ada yang banyak, berlebih, ada yang kemudian pas-pasan, ada yang kurang. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bagaimana kita merespon pemberian Allah Subhanahu wa taala, merespon ujian Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah dia merespon kelebihan rezeki itu dengan kesyukuran, dan kemudian dia merespon ujian kekurangan harta dengan sabar. Maka seorang mukmin dia tahu bagaimana memperlakukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rezeki berapapun yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk kemudian ridha, memberikan mampu untuk qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allahu bimata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam atau beragama Islam, kemudian dia diberikan rezeki yang cukup, pas-pas, atau mungkin kurang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ia rasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita sudah mencukupi kebutuhan kita, makan, sandang, pangan ada. Tetapi orang kadang-kadang tidak bersabar dengan keinginannya, dengan syahwatnya, syahwat dunia, ingin lebih daripada si fulan, terlalu banyak melihat orang di atas. Ini kesalahan bagi orang-orang yang senantiasa melihat orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Melihat orang yang rumahnya 2, melihat yang mobilnya 3. Dengan pandangan iri, ingin juga seperti memiliki hal tersebut. Maka adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan lihat orang yang di atas kalian. Karena kalau kamu lakukan itu, melihat orang yang di atas kalian, kalian tidak akan pernah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Lihatlah orang-orang yang mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya kerja, yang sudah tua, yang tidak punya kerja, yang tidak ada yang memberikan infak kepada mereka, nafkah kepada mereka. Maka lihatlah mereka yang terbaring di rumah sakit, yang lemah. Pokoknya dalam segala hal kekurangan-kekurangan, itulah yang membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah dunia ini, rezeki yang banyak itu bukan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kemudian rezeki yang kurang bukan juga tanda Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Tapi dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dan itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau melihat bagaimana kita kemudian melakukan respon kita, bagaimana perlakuan kita terhadap ujian tersebut. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa mukmin itu hanya mempunyai sikap terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah kebaikan, dia bersyukur. Fa in asabahu sarra'u syakar fa huwa khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya, adalah pahala yang besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabahu darra'u sabar fa huwa khairul lahu. Kalau dia ditimpa musibah dan dia bersabar, maka itu juga buat baginya itu juga pahala. Jadi semuanya ada jalan-jalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang membutuhkan kesabaran, satu membutuhkan kesyukuran. Membutuhkan kesabaran supaya dia mengetahui yang diberikan kebaikan, harta atau kenikmatan dunia, pangkat dan jabatan, dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui hak daripada harta tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
innama dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini, kenikmatan dunia bagi 4 golongan. Ada 4 golongan memperlakukan diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dunia, dan mereka mempunyai responnya sendiri-sendiri, mempunyai sikapnya sendiri-sendiri terhadap dunia tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada seseorang yang diberikan rezeki, ilmu dan harta. Wa alimaha fa huwa yattaqi fihi rabbah. Dan dia mengetahui ilmu dan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk takut, dia bukan semakin congkak, tetapi dia semakin diberikan harta, diberikan ilmu, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimahu, dan kemudian dia pergunakan harta dan ilmunya untuk menyambungkan kekerabatannya, menyambungkan silaturahimnya yang ada hubungan darah. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqun, dan dia mengetahui bahwa dalam harta itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada haknya orang-orang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang lemah, orang du'afa, fakir miskin, anak yatim dan lain-lain sebagainya. Fa huwa bi afdalil manazil. Maka inilah yang paling tinggi dari 4 golongan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada kemudian hamba yang diberikan ilmu tapi dia tidak diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak. Wa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia, karena dia tidak diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia diberikan ilmu, maka dia mempergunakan ilmu. Orang di sinilah keutamaan ilmu. Maka dia mempunyai niat yang jujur. Dia mengetahui bahwa niat itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika niat itu sudah dilakukan dan hanya terbentur halangan sehingga kita tidak melakukan, maka dia dicatatkan seperti kita melakukan amalan tersebut. Maka dia, orang yang berilmu ini, dia pandai, maka dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya saya diberikan rezeki juga, nanti kalau saya diberikan rezeki, saya juga akan melakukan yang dilakukan yang golongan pertama tadi, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam harta yang diberikan, rezeki yang diberikan, menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang ini karena niatnya dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama, dengan golongan yang pertama. Maka di sini pentingnya niat kebaikan. Dan kita dibolehkan atas 2 hal. Orang yang diberikan diberikan rezeki dan yang diberikan kemampuan membaca Al-Quran. Boleh kita cemburu terhadap 2 orang ini. Dan kecemburuan itu, atau istilahnya ghibta, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad, cemburu kecuali pada 2 perkara. Rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Pertama, boleh kita cemburu kepada orang yang diberikan harta yang banyak. Dia menginfakkan hartanya itu di siang dan malam. Pokoknya ada permintaan sumbangan, ada permintaan sumbangan, ada permintaan sumbangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu ada di situ. Kita harus cemburu kepada orang ini supaya kita mendapatkan pahala yang sama dengannya. Kalau kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, harus. Tidak boleh cuma niat saja, harus juga kita melakukan hal yang sama, mungkin dibawa nominalnya dia. Wa rajulun atahullahul Qur'an, dan orang yang diberikan Al-Qur'an, diberikan kepandaian membaca Al-Qur'an, diberikan kepandaian menghafal Al-Qur'an, wa yatluhu an Allahi wa an nahar, dan dia membacanya di waktu siang dan malam. Harus kita cemburu supaya kita kemudian bisa mendapatkan dengan niat kita kemudian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya niat. Tetapi jangan menjadi golongan yang ketiga. Rajulun atahullahu rizq wa lam yarzuqhu ilma. Yaitu orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Dia tidak mengetahui
manfaat daripada harta itu, dia tidak mengetahui hakikat daripada harta tersebut. Wa yuhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia kemudian buang-buang hartanya itu di tanpa ilmu, di hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, dunia dan akhirat tidak ada manfaatnya. Belikan kembang api dibuang-buang begitu. Dibuat acara-acara yang tidak ada memberikan keimanan. Cuma buang uang saja, cuma buang uang. Banyak orang yang seperti itu. Buang uang. La yattaqi fihi rabbah. Dia kemudian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah takwanya dengan pemberian tersebut, dengan rezeki tersebut. Wala yasilu fihi rahimahu. Dia tidak menghubungkan silaturahimnya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dia tidak tahu di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka fahada bi akhbati manazil, dan ini adalah golongan yang paling jelek dari 4 golongan ini. Kemudian yang ketiga, wa 'abdun lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman. Yang terakhir adalah orang yang tidak diberikan rezeki yang banyak dan juga ilmu. Maka dengan kebodohannya itu dia mengatakan lau anna limalan la alimtu bima la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyati fa wizruha sawa. Maka karena dia tidak punya ilmu, maka dia mengatakan dan dia terkesima dengan orang-orang yang suka mengadakan pesta-pesta yang tidak jelas, pesta-pesta yang membuat orang begadang sehingga ketinggalan salat subuhnya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka orang-orang yang tidak punya ilmu ini akan mengatakan, nanti juga kalau saya ada uang saya bikin pesta begitu. Maka orang ini walaupun dia tidak melakukan hal tersebut, tetapi karena niatnya tadi, dia sama dosanya dengan orang yang paling jelek tadi itu. Jadi dari golongan yang ketiga yang dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki, dan dia tidak mengeluarkan hak dan mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui rezeki ini. Bahwa kadang Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki itu, kadang juga kemudian menyempitkan rezeki tersebut. Dan oleh sebab itu, hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia diamanahkan oleh Allah harta itu, maka insya Allah hartanya tidak akan pernah kurang. Dia akan terus mendapatkan nikmat itu. Ada 3 hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Salasatun uqsimu billah. Ada 3 hal yang aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan pernah kurang harta seorang hamba hanya karena bersedekah. Tidak akan pernah kurang, justru akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah kita kemudian bakhil, jangan kita kemudian menahan harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita kemudian menahannya, suatu saat juga Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezeki kita. Kalau kita tidak menolong saudara-saudara kita yang kesusahan, yang punya kekurangan dalam harta, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala juga akan menyempitkan rezeki kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki itu, memberikan rezeki itu secara berlebih kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Maka jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa kemudian memperlakukan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Semoga dia senantiasa bersama kita, dan kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita untuk memperlakukan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengeluarkan hak-haknya. Dengan harta itu semoga dia bertambah taat, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta tersebut senantiasa berada di tangannya dan menjadi sebaik-baik harta. Ni'mal mal salih ma'ar rajul salih. Harta yang terbaik adalah harta yang berada pada orang yang saleh. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita senantiasa membuat program bulanan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mereka orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang duafa, fakir miskin, kemudian anak yatim,
janda-janda yang ditinggalkan suaminya, ditinggalkan meninggal ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita kemudian menanggung sebagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada ujian yang mereka hadapi dari kekurangan harta. Dan begitulah al-jaza'u min jinsil amal, maka balasan itu sesuai atau sama persis dengan amalan. Kalau kita rajin membantu orang susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa juga membantu kita. Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba jika ia senantiasa menolong saudaranya. Insyaallah mungkin besok atau lusa kita akan membagikan lagi sembako kepada orang-orang di sekitar kita sebagai kemudian bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita ditanya, bahwa si fulan ini pernah lapar, pernah kemudian haus, kenapa engkau tidak minum? Nanti insyaallah kita tinggal datang untuk mengambil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.